Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya untuk hidup di muka bumi ini. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi kesadaran penuh setiap muslim bahwasanya tiada misi paling utama, tidak ada misi paling penting di dalam kehidupan kita ini melainkan menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah aku. Dan melaksanakan ibadah kepada Allah tentu banyak sekali jenisnya. Ada sesuatu yang sifatnya ritual, sebagaimana kita sholat 5 waktu, berpuasa, beriktikaf. Ada pula yang sifatnya adalah kebaikan, membantu sesama, bersedekah, zakat, menyumbang masjid. Dan ada satu hal lagi yang merupakan bentuk ibadah yang banyak tidak dianggap sebagai satu hal yang penting oleh kita semuanya, yang seolah-olah tidak ada nilai pahala di dalamnya, yaitu mentaati aturan-aturan Allah yang ada di dalam seluruh kehidupan manusia. Entah itu di dalam masalah muamalahnya, entah itu di dalam masalah makanan dan minumannya, entah itu di dalam masalah hak dan kewajiban sesamanya. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, orang yang paling menghambakan diri kepada Allah adalah mereka yang paling menghindari hal-hal yang hukumnya haram, bahkan sampai tingkatan wara'. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah pernah bersabda, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah orang yang wara', maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling menghambakan diri. Maka ternyata yang disebut orang yang paling menghambakan diri bukan yang paling panjang qiyamul lailnya, bukan yang paling sering puasanya, tetapi orang yang paling hati-hati dengan penghasilannya. Wara' adalah orang yang kemudian meninggalkan sebagian yang halal karena takut terjerumus kepada keharaman. Maka sudah barang tentu dia meninggalkan yang haram. Yang halal saja ia tinggalkan karena takut itu adalah termasuk yang hukumnya haram. Maka salah satu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperhatikan apakah penghasilan yang kita terima, yang kita dapatkan itu berasal dari yang halal ataukah syubhat, apalagi haram. Dan ini bukan perjuangan yang mudah. Salah satu item besar yang menjadi penyebab haramnya suatu muamalah, suatu transaksi, suatu bisnis adalah jika di dalamnya terjadi unsur riba. Perbuatan riba adalah hal yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana ada beberapa tahap. Setidaknya ada 4 tahap Allah menyinggung masalah riba ini di dalam Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah ketika Allah menyebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 39,
Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Dan apa yang kalian berikan untuk orang lain, dan apa yang kalian tanamkan, investasikan kepada orang lain, supaya harta itu riba, supaya harta itu berkembang, fi amwalin nas fala yarbu 'indallah, maka sesungguhnya di hadapan Allah tidak akan pernah bertambah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Akan tetapi harta yang kemudian kalian lepaskan atas nama sedekah atau atas nama zakat, maka itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rum ayat 39 ini, Allah telah menyinggung masalah riba tetapi belum mengharamkan untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semuanya. Allah hanya menyinggung bahwasanya riba adalah sesuatu yang tidak Allah cintai, sedangkan zakat adalah sesuatu yang Allah cintai. Kemudian turunlah ayat kedua yang membahas masalah riba, yaitu surah An-Nisa ayat 161. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. Karena kezaliman orang Yahudi, maka kami hukum, kami haramkan hal-hal yang halal untuk mereka. Kami haramkan hal-hal yang tadinya halal untuk mereka lagi baik. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, yang mana salah satu bentuk kezaliman mereka adalah karena mereka selalu menghalangi orang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhdhihimur riba wa qadanuhu anhu. Dan salah satu bentuk kezaliman mereka juga adalah karena mereka tetap mengkonsumsi, memakan, melaksanakan muamalah dengan transaksi ribawi, padahal mereka sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah juga belum mengharamkan riba ini untuk umat Nabi Muhammad, untuk kita semuanya. Akan tetapi Allah baru menceritakan bahwasanya salah satu yang membuat Allah murka kepada orang Yahudi adalah karena mereka tetap makan riba, padahal Allah telah haramkan untuk mereka. Dan kondisi pada saat itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW masih dalam kondisi melaksanakan transaksi-transaksi yang di dalamnya ada unsur riba. Dan itu hampir menyeluruh, terutama bagi mereka yang merupakan pebisnis, terutama bagi mereka kalangan orang-orang muhajirin, orang yang aslinya orang Mekah. Rata-rata mereka adalah seorang pedagang, dan rata-rata mereka kaya gara-gara riba. Termasuk salah satunya adalah paman Rasul sendiri, yaitu Sayyid Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Rasul yang kaya raya, kekayaannya didapatkan karena riba. Akan tetapi memang saat itu belum diharamkan. Sampailah turun ayat yang ketiga, yaitu surah Ali Imran ayat 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba secara berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Barulah di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala haramkan riba untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja riba yang diharamkan di dalam ayat ini hanya terkhusus bagi riba yang berlipat ganda. Riba yang sekiranya tambahannya begitu mencekik, yang mengeksploitasi korban-korbannya. Maka mulai detik itu diharamkanlah perbuatan riba yang berlipat ganda ini. Kemudian para sahabat Nabi pun berangsur-angsur meninggalkan perbuatan riba itu, meskipun mereka jadi kaya gara-gara perbuatan itu. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, perbuatan riba bukan hal yang baru di dalam dunia ini. Sejak zaman Nabi, ketika mereka diharamkan riba, itu posisinya mereka pun adalah orang-orang yang melakukan transaksi-transaksi tersebut. Akan tetapi sebagian dari kita kemudian ada yang salah memahami tentang masalah riba ini hanya dengan berhenti dengan ayat ini saja. Karena memang di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya diharamkan atas kalian makan riba yang berlipat ganda.
Artinya jika ribanya itu masih logis, masih manusiawi, tidak berlipat ganda, maka tidak haram. Ini tentu adalah pemahaman yang salah jika kita tarik kesimpulan itu di zaman sekarang. Karena memang betul riba yang tidak berlipat ganda itu tidak haram berdasarkan ayat ini. Akan tetapi ayat ini merupakan ayat yang sudah mansukh, yang sudah tidak berlaku hukumnya, meskipun masih kita temukan di dalam mushaf kita. Karena ini bukan ayat yang terakhir yang turun membahas masalah riba. Apa ayat yang terakhir? Ayat yang terakhir yang membahas masalah riba yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Allah berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba la yaqumuna, tidak akan bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang terkena atau kerasukan setan. Dzalika bi annahum qalu, hal itu karena mereka semuanya mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama saja dengan riba. Kenapa sama saja? Sama-sama butuh modal, sama-sama butuh usaha, sama-sama mencari untung. Itu dasar mereka mengatakan riba dan jual beli itu sama. Padahal wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan segala jenis bentuk jual beli, wa harrama riba, dan Allah telah mengharamkan segala jenis bentuk riba, mau yang besar ataupun yang kecil, mau yang mencekik ataupun yang tidak, mau yang disepakati ataupun yang tidak disepakati. Karena riba adalah satu hal yang hukumnya haram, disepakati atau tidak. Dan di ayat yang terakhir Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Fa illam taf'alu wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, ketika kalian adalah orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukannya, tidak mau meninggalkan yang sisa-sisa dari riba itu, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka kumandangkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ancaman yang begitu luar biasa bagi mereka yang kemudian tetap melaksanakan atau tetap menghalalkan riba. Maka dari ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, seluruh ulama sepakat bahwasanya riba adalah perbuatan yang hukumnya haram, dan ini telah menjadi ijma' atau konsensus seluruh ulama. Maka dari itu konsekuensinya adalah kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kehidupan kita, wajib untuk mengimani atas keharaman riba ini. Wajib siapapun di antara kita untuk mengimani bahwasanya riba itu haram, mau tua ataupun muda, mau dia kaya ataupun miskin, mau dia adalah orang yang masih dalam usia produktif ataukah mereka yang sudah pensiun, mau dia adalah orang yang kemudian masih berkutat di dalam masalah riba ataupun orang-orang yang tidak punya urusan sama sekali dengan urusan riba. Karena mengimani bahwa riba itu haram tidak mensyaratkan kita harus terhindar dari perbuatan riba dulu. Meskipun kita adalah orang yang belum bisa meninggalkan riba, maka imani saja dulu. Perkara bagaimana meninggalkan itu adalah satu perkara yang lain. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui dulu bahwasanya riba itu hukumnya haram. Karena memang kondisi saat ini sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa di mana manusia la yabqa fihi ahadun illa akilar riba. Tidak ada satupun orang kecuali pasti makan riba. Wa illam yakul asaba minhu barihi. Kalaupun dia tidak makan riba, sudah berusaha menghindari semampunya, minimal pasti terkena debunya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mengimani bahwa riba itu haram adalah kewajiban seorang setiap muslim, siapapun dia, dalam kondisi apapun dia. Karena perjuangan untuk menghindari riba bukan perjuangan yang singkat, yang simple, yang ibaratnya setelah dengar khutbah kemudian langsung berubah dan meninggalkan semuanya. Tidak sesimpel itu. Jika bisa melakukan, walhamdulillah.
Tetapi kalaupun tidak, yang paling menjadi perkara adalah bagaimana ketika nanti kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menjadi orang yang memang tidak pernah sama sekali berurusan dengan masalah ribawi, walhamdulillah, ataukah menjadi orang-orang yang sudah berhasil untuk meninggalkan riba yang sempat dulu ia laksanakan, walhamdulillah, ataukah menjadi orang yang masih dalam perjuangan untuk meninggalkan riba. Semoga Allah apresiasi usahanya dan semoga Allah ampuni sisa-sisanya. Atau wal'iyadu billah menjadi orang yang tidak peduli terhadap masalah riba atau tidak riba. Dan yang paling menyedihkan, jangan sampai terjadi kita wafat dalam kondisi sebagai orang yang tidak mengimani bahwasanya riba itu haram. Karena sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah, orang yang meninggalkan sholat akan tetapi tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, itu dosa besar. Tapi jauh lebih besar dosanya mereka yang tidak sholat dengan mengatakan bahwasanya sholat 5 waktu itu sudah tidak lagi wajib. Sama halnya dengan masalah riba, maka orang yang masih melaksanakan riba dengan sadar dan penuh keimanan bahwasanya riba itu haram, maka dosa besar tentunya. Akan tetapi jauh lebih besar bagi mereka yang masih memakan riba dan mengatakan bahwasanya riba itu hukumnya adalah halal atau sudah tidak relevan lagi jika riba diharamkan di zaman sekarang. Tentu riba adalah satu hukum yang kemudian sudah disepakati oleh ulama bahwasanya dia adalah haram. Tidak boleh kita bantah sampai di sini. Hanya saja memang perlu ilmu tambahan. Perlu kita kemudian memperdalam sebelum lebih lanjut menjalankan bisnis-bisnis kita ini adalah dengan mencari tahu mana yang riba, mana yang bukan riba, karena disitulah ulama berbeda pendapat. Apakah kemudian transaksi yang ada di zaman sekarang ini riba, mana yang riba, mana yang bukan? Karena nyatanya zaman sekarang banyak sekali transaksi yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Maka tidak bisa kita katakan bahwasanya transaksi yang ada di zaman sekarang ini hukumnya haram karena Rasul yang mengharamkan, karena Rasul tidak pernah melihat hal itu. Maka diperlukan ilmu tambahan untuk mengetahui mana yang riba, mana yang bukan riba. Apakah kemudian bank itu riba? Apakah kemudian bank syariah itu menjadi solusi? Apakah kemudian transaksi-transaksi yang ada zaman ini itu adalah riba atau bukan? Itu ada ilmunya tersendiri dan disitulah letak perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi keharaman riba merupakan hasil konsensus ulama yang tidak boleh kemudian dianulir oleh siapapun. Kita semua sebagai orang mukmin wajib untuk mengimani bahwasanya riba itu hukumnya adalah haram. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk kemudian bisa menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki yang berkah, yang halal, yang terhindar dari unsur-unsur yang mengharamkan, sehingga membuat diri kita ini lebih taat kepada Allah, sehingga Allah berkenan dan ridho kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاكلة والمشاكلة لسائر البشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب
والخطيئة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.